Ivar Jenner keluar lapangan dengan mode ngamuk setelah timnas U22 Indonesia dengan menyedihkan dibekuk Filipina di SEA Games 2025. Timnas U22 Indonesia besutan Indra Syafri membuka SEA Games 2025 dengan cara terburuk. Garuda Muda baru saja digilas Filipina dengan skor 1-0 pada cabur sepak bola putra grup C, Senin. Ivar Jenner didapuk sebagai kapten dengan pengalaman bersama Jong Utrecht dan timnas senior. Semalang, Ivar pula yang menjadi pemain paling marah dengan hasil keok 1-0. Usai peluit akhir, Ivar langsung berjalan keluar lapangan dengan penuh rasa frustasi. Setibanya di luar lapangan, ia juga terlihat membanting botol untuk menunjukkan kemurkaan. Ivar pantas marah karena dibanding pemain lain, ia mengorbankan menit main reguler di Jong Utrecht demi SEA Games 2025. Performa Indonesia begitu memprihatinkan dengan banyak umpan keliru dan intensitas rendah. Indonesia hanya menyelesaikan 386 dari 482 umpan atau hanya rasio 81%. Dari 14 tembakan, hanya 3 yang tepat sasaran. Rahmat Arjuna membuang peluang dari 5 meter. Rafael Struijk menunjukkan mengapa ia turun kasta ke Liga Indonesia dengan finishing amburadul. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri buka suara usai dipecundangi Filipina dalam matchday pertama grup C SEA Games 2025. Ia mengaku anak asuhannya tampil jelek tak sesuai ekspektasi. Kekalahan Timnas Indonesia U22 dari Filipina terbilang mengecewakan. Padahal di atas kertas, Garuda Muda seharusnya bisa menang. Sepanjang pertandingan, Timnas Indonesia U22 tampil menekan. Tetapi Ivar Jenner dan kawan-kawan tak berhasil memanfaatkan peluang jadi sebuah gol. Indra mengakui kekalahan ini tidak baik untuk timnya. Alhasil, pelajaran penting didapat agar bisa lebih bagus lagi. Gol Filipina tercipta pada menit ke-40-51 melalui sundulan Otu Banatao. Indra menyayangkan gol itu tercipta karena kurangnya antisipasi pemain-pemain Timnas Indonesia U22. Dan sangat disayangkan sekali bola throw-in dan berarti para pemain tidak sesuai apa yang kemarin kita latih. Untuk pemain-pemain siapa yang menjaga siapa, jelasnya. Lebih dari itu, Indra mengaku sudah mencoba mengubah gaya bermain di babak kedua namun gagal. Kemenangan ini bukan hanya mengejutkan tetapi juga memastikan Filipina menutup fase grup dengan 6 poin sempurna dan status juara grup C. Sementara itu, Indonesia terpuruk di posisi kedua dengan 0 poin dan selisih gol -1. Situasi ini membuat peluang Garuda Muda lolos ke semifinal sangat bergantung pada laga terakhir kontra Myanmar yang juga belum meraih poin. Nama Giovanni van Bronckhorst ramai menjadi perbincangan. Nama legenda sepak bola dunia itu saat ini santer dikaitkan akan melatih timnas Indonesia. Sosok Giovanni adalah yang paling difavoritkan menukangi JIDES CS. Giovanni sendiri saat ini masih menjabat sebagai asisten pelatih Liverpool di Liga Inggris. Sebelumnya, ia pernah membawa klub Turki Besiktas juara kompetisi domestik. Menurut bocoran salah satu pengamat, Giovanni akan segera datang ke Indonesia. Bahkan dikatakan ia akan datang bersama dengan keluarganya dalam waktu dekat. Dan minggu-minggu ini keluarga Giovanni akan ke Indonesia, kata Bung Ropan. Ropan menambahkan saat ini hanya negosiasi gaji yang belum selesai dengan sang pelatih. Apabila cocok, maka ia dipastikan akan melatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Kalau tidak ada kendala soal gaji, 90% Giovanni pelatih Indonesia, tambahnya. Meskipun demikian, tak diketahui berapa nominal gaji yang diminta oleh Giovanni. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan akan terbang ke Jakarta pada 3 Desember 2025. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penerjemahnya saat di Timnas Indonesia, Jong Sek-so atau yang akrab disapa JJ. Menurut JJ, kedatangan Shin Tae-yong pada malam hari. Namun, ia belum menjelaskan akan ada agenda apa sang pelatih kembali ke Jakarta. Coach Shin akan ke Jakarta pada 3 Desember malam. Sampai ketemu, Coach Shin, ujar JJ. Juru taktik asal Korea Selatan ini menjadi salah satu sosok yang paling lama menangani skuad Merah Putih. Sejak bertugas pada awal 2020, Shin Tae-yong akhirnya harus merampungkan masa baktinya pada 2025. Selama kurang lebih 5 tahun mengasuh skuad Garuda, dia telah memberikan beberapa pencapaian yang istimewa. Dari segi trofi, juru taktik berusia 55 tahun itu memang belum berhasil memberikan gelar juara. Setelah melewati 3 edisi Piala AFF, STY hanya mampu mencapai 1 kali final pada 2020 dan gagal lolos ke semifinal pada 2024.
Namun di bawah asuhan Shin Tae-yong ada banyak pencapaian bersejarah, termasuk lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 pada ajang debutnya hingga menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Itu belum termasuk kans besar skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada paradoks yang membingungkan jelang SEA Games 2025. Indra Syafri, sosok pelatih yang telah terbukti mampu menaklukkan Asia Tenggara, kembali dipercaya memegang kendali timnas Indonesia U22. Namun target yang dibebankan PSSI justru terasa anti klimaks, hanya medali perak. Padahal jika menengok ke belakang, rekam jejak Indra Syafri adalah jaminan mutu. Pelatih asal Sumatera Barat ini bukan orang baru di panggung SEA Games. Ia adalah arsitek di balik dua pencapaian besar Garuda Muda dalam beberapa tahun terakhir. Puncaknya terjadi 4 tahun kemudian di Kamboja. Indra Syafri kembali dan kali ini ia menuntaskan misinya dengan sempurna. SEA Games 2023 menjadi panggung pembuktian di mana Garuda Muda tampil terengginas. Emas pun pulang ke tanah air setelah penantian 32 tahun. Kini menghadapi SEA Games 2025 di Thailand, Indra Syafri kembali dengan modal 23 pemain pilihan. Tergabung di grup C bersama Filipina dan Myanmar. Di atas kertas, jalan menuju semifinal terbuka lebar. Namun target perak yang dipasang seorang meremehkan potensi sang pelatih dan status Indonesia sebagai juara bertahan. Dengan jejak emas yang begitu mentereng, Indra Syafri tentu punya ambisi yang jauh lebih tinggi daripada sekedar menjadi runner-up. Pelatih timnas Indonesia U23 Indra Syafri buka suara soal Marcelino Ferdinand batal gabung skuad Garuda Muda di SEA Games 2025. Indra Syafri menyampaikan skuad Garuda Muda sedang mematangkan kekuatan di Chiang Mai, Thailand, jelang bergulirnya pesta olahraga Asia Tenggara. Laga kontra Filipina jadi fokus Indonesia saat ini. Kami sudah berkomunikasi dengan pelatih AS Trenchin bahwa Marcelino Ferdinand tidak bisa dilepas klubnya karena mengalami cedera hamstring. Untuk itu kami siapkan pengganti yakni Rifki Raifarandi dari Persik Kediri yang hari ini terbang ke Thailand untuk bergabung. Lebih lanjut, Indra menyatakan meski Marcelino batal gabung, pemain diaspora lain seperti Dion Marks dan Mauro Zylstra sudah bersama-sama dengan tim. Ivar Jenner yang bermain untuk tim muda FC Utrecht juga siap berjuang. Jadwal timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025 mulai bergulir pada 8 Desember pukul 18.00 WIB lawan Filipina di Stadion 700th Anniversary Chiang Mai, Thailand. Kemudian laga berikutnya akan menghadapi Myanmar pada 12 Desember di lokasi dan jam yang sama. Tiket lolos langsung ke babak semifinal bisa didapatkan jika finish sebagai juara grup. Menpora RI Erick Thohir menyampaikan target tim sepak bola putra di SEA Games 2025 adalah medali perak. Namun para pemain mengusung ambisi meraih medali emas di ajang SEA Games ke-33. Kapten Timnas Indonesia J. Idjes masuk radar AC Milan pada bursa transfer musim panas 2026. Kabar itu disampaikan jurnalis Italia yang biasa menulis di Sky Sports, Luca Cili. Di bawah Massimiliano Allegri, AC Milan gemar bermain dengan pola 3 back. Pola ini mengantarkan AC Milan melesat ke puncak klasemen Liga Italia 2025-2026 hingga pekan ke-13. Namun, jika AC Milan tampil di Liga Champions musim depan, Massimiliano Allegri tak bisa mengandalkan pemain yang itu-itu saja. Massimiliano Allegri membutuhkan pemain utama dan pelapis yang sama hebatnya. Karena itu, jasa J. Idjes bisa diandalkan. Pelatih Sassuolo Fabio Grosso rutin bermain dengan pola 4 back. Meski begitu, bukan berarti J. Idjes yang telah 12 kali turun di Serie A musim ini tak dapat diandalkan dalam pola 3 back. Saat membela Venezia FC pada 2023-2025, J. Idjes sering bermain dalam pola 3 back. Ia bermain sama baiknya ketika diperankan sebagai bek tengah sebelah kanan, kiri, maupun sentral. Di timnas Indonesia, J. Idjes juga sering bermain dalam pola 3 back. Karena itu, jika benar diboyong AC Milan, J. Idjes diprediksi tak butuh beradaptasi lama dengan pola racikan Massimiliano Allegri. Timnas U22 Indonesia memulai petualangannya untuk mempertahankan medali emas SEA Games pekan depan. Semula, Indonesia akan memainkan laga pertama mereka pada pekan ini, Jumat 5 Desember 2025 melawan Singapura. Jadwal pertandingan timnas U22 Indonesia berubah dengan adanya pengunduran diri dari Kamboja. Singapura dipindah ke grup A, maka Garuda Muda baru memulai laga pada pekan depan.
tergabung di grup C SEA Games 2025 Thailand bersama Filipina dan Myanmar. Indonesia akan melawan Filipina lebih dulu pada Senin 8 Desember 2025 pukul 18.00 WIB